tapi ada kategori yang naiknya lebih ekstrim. Ya, kalau ada kategori lain misalnya naiknya cuma 10-20%, ada kategori yang sampai 60%, yaitu fashion. Ya, jadi teman-teman, halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel kesayangan kamu Cerita Om Botak. Dan buat kamu yang belum jadi Botakers, jangan lupa buat klik subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik yang akan membantu kamu dalam berjualan online. Oke, hari ini kita akan bahas topik yang lagi hot pastinya, ya. Topik mengenai barang apa yang bisa bikin kamu cuan, ya, di bulan Ramadan ini. Nah, ya seperti yang kita tahu, biasanya di bulan Ramadan itu omset pasti ada kenaikan, ya. Berkali-kali lipat karena di bulan ini kan ada keluar THR, ya, ada gaji ke-13, dan memang ini adalah suatu momen yang tahun demi tahun secara tradisi dirayakan bersama-sama untuk salah satunya untuk belanja. Ya, dan sebagai penjual online, kita harus mengantisipasi dari kapan? Ya dari sekarang. Kita harus cari dulu, tahu dulu barang apa yang akan naik. Ya, kita akan coba riset dan coba mengaplikasikan beberapa strategi, ya, yang akan kita pelajari sama-sama di video ini. Langsung aja. Menurut data yang diberikan oleh Shopee, ya, dan menurut riset, ada beberapa kategori yang naik secara signifikan pada waktu bulan Ramadan. Ya. Nah, pertama yang naik secara signifikan adalah fashion, ya, baju muslim terutama atau baju baru pada umumnya. Ya. Elektronik, kebutuhan rumah tangga, kosmetik, kesehatan, kue kering lebaran, mainan anak, peralatan olahraga, otomotif. Dan saya pikir tadi itu sudah hampir semua kategori, tapi ada kategori yang naiknya lebih ekstrim. Ya, kalau ada kategori lain misalnya naiknya cuma 10-20%, ada kategori yang sampai 60%, yaitu fashion. Ya, jadi teman-teman yang saat ini belum berjualan fashion, mungkin ini adalah kesempatan untuk membuka toko baru di bagian fashion, ya, dengan memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini. Berikut ini adalah rekomendasi produk yang laris selama Ramadan yang bisa kamu jual di tokomu. Ya, untuk perawatan wajah, ini rekomendasi produknya adalah masker wajah, pelembab wajah dan bibir, sunscreen, pembersih make up atau wajah, paket skincare. Untuk obat-obatan atau suplemen makanan, ada multivitamin, makanan minuman penurun kolesterol, obat herbal, dan lainnya. Snack dan makanan instan, tentu saja tidak lupa kita ada kue lebaran, ya, kue kering, keripik kacang, bakso aci, dan paket-paketan bumbu instan, ya, atau juga mungkin paket makanan buat untuk orang-orang yang sahur, ya. Bahan pokok misalnya beras, minyak, dan sembako lainnya, atau bahan-bahan untuk membuat kue. Alat pemeliharaan rumah, ya, atau kategori home living ada kain lap, spons, kantong sampah, kain pel, sapu, dan alat pembersih. Untuk subkategori pengendara motor, masker, helm, sarung tangan, jas hujan, dan aksesoris motor lainnya, dan lain-lain. Jadi saya rasa kalau di sini tuh listnya tuh bisa banyak sekali, ya. Ada tempat penyimpanan, kita bisa storage book, keranjang hampers, ya, keranjang hampers tuh bagus sekali. Dekorasi, tirai, gordeng, taplak bunga dan vas, alat tulis, ya, pet, ya, dan hingga ke hijab, dress muslim, kita ada pasmina, hijab segi empat, hijab instan, dan lainnya, atasan, perlengkapan sholat, baju muslim pria. Jadi banyak sekali kategorinya, ya. Dan teman-teman, saya rasa ini adalah sebuah peluang, dan kita akan lihat nanti satu-satu, ya. Di sini ada kamera, video aksesoris, ya, dari casing, bluetooth, headset, handphone, dan tablet, semuanya ingin ikut merayakan momen ini, ya. Nah, di sini tapi kita perlu tahu ada perubahan customer behavior biasanya seperti apa. Nah, kita tahu dalam bulan Ramadan ini kunjungannya biasa bertambah, ya. Kenapa? Karena pertama, umat muslim yang berpuasa akan melewatkan waktu makan siang mereka nggak sedikit yang beralih menghabiskan waktu untuk online di media sosial atau marketplace. Jadi kunjungannya bertambah, browsingnya bertambah, dan mudah-mudahan ketika browsing
ada produk kita yang masuk ke dalam keranjang belanjaan mereka, sehingga pada waktu THR-nya keluar, gaji ke-13 keluar, mereka akan check out ya. Apalagi biasanya ini banyak event-event ya, kita melihat event-event mulai dari 44, 55 sampai nanti pada waktu peaknya itu pastinya akan banyak promo sehingga orang akan check out lebih banyak ya. Nah, waktu belanja online di bulan biasanya itu paling banyak pada waktu malam hari ya, jam 7 sampai jam 11 malam. Ya, mayoritas orang itu browsing pada waktu siang dan malam, tapi di bulan Ramadan ini ada sedikit perubahan ya, lebih banyak dihabiskan waktunya itu pada waktu pagi ya. Jadi jam 4 sampai jam 10. Kenapa pagi lebih banyak? Ya, pada bulan Ramadan. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu jawab di komen nanti ya. Nah, jadi Botakers, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan momen spesial ini dalam membantu menaikkan sales di toko kita? Ya, saya menggunakan aplikasi Data Pinter. Di sini kita bisa meriset kategori di Shopee ya. Dan kategorinya misalnya pada hari ini kita akan coba pilih kategori fashion muslim. Nah, di fashion muslim ini kan ada banyak ya subkategori ya. Ada hijab, aksesoris, dress, ya bawahan, pakaian muslim pria. Hari ini kita akan coba cek pakaian muslim pria. Nah, di sini kita akan lihat barang-barang apa aja yang trennya bagus. Dan mungkin kalau teman-teman seller di sini punya supplier ya, atau memang saat ini belum menjual tapi ingin coba untuk ini, coba lihat riset dulu, lihat mana yang masih punya banyak peluang, yang pastinya pada waktu event ini biasanya orderannya akan naik ya untuk kategori tersebut. Nah, di pakaian muslim pria, kita ini lihat dari beberapa produk, ada berapa kriteria harus kita lihat. Pertama yang saya suka biasanya kita harus lihat dari sortir dari yang terbaru. Jadi teman-teman, ini adalah tips dalam melihat sebuah produk ya. Biasanya kalau ada produk yang baru ya, yang listingnya belum lama ya, kalau bisa kita lihat yang baru dibuatnya tahun 2022 atau akhir tahun 2021, tapi penjualannya sudah banyak, reviewnya sudah lumayan banyak, apalagi reviewnya 4,85 ke atas ya, berarti itu reviewnya bagus. Itu adalah produk potensial buat kita tiru ya, kalau kita memang produsen. Kalau enggak, kita bisa cari suppliernya, atau memang kita bisa dropship juga dari seller tersebut. Nah, di kategori ini kita lihat ada beberapa produk yang menarik ya. Misalnya ini kita lihat ada baju koko pria lengan pendek bordir ya. Nah, ini kita coba lihat produknya. Lalu di sini ada yang 2021 ya, teman-teman ya. Tadi ada nih ya di atas ya. Nah, koko kurta boleh ya. Celana sirwal. Nah, ini menarik ya. Kita ada celana sirwal, dan di sini ada sarung tenun ya. Nah, misalnya kita mau memilih untuk menjual baju koko pria ya. Baju koko pria di sini teman-teman bisa melihat ya, baju koko pria ini harganya antara 17,5 sampai ke 37.500, di mana 17,5 biasanya adalah yang mana 17,5 ya. Ternyata ini ada salah satu variasi yang agak beda ya. Jadi ada celana boxer ya, makanya harganya ada dari 17,5. Ini adalah salah satu strategi memasukkan variasi produk yang kelihatannya lebih murah padahal produknya itu berbeda ya. Jadi ini salah satu strategi dalam variasi produk ya yang digunakan oleh seller tersebut. Ya, ini saya asal pilih aja ya barangnya dari Data Pinter tadi. Tapi teman-teman, di sini misalnya kita ingin jual baju koko pria ya. Kita bisa lihat, mungkin kita copy, kita validasi ide produk ya, baju koko. Nah, di baju koko ini kita cari yang terbaru ya. Jadi tadi untuk fashion kategori pria aja kita ada baju koko, ada celana sirwal ya, sama sarung tenun ya. Itu ada 3 produk yang bisa kita mainkan ya. 3 produk ini pertama mungkin kita coba cari dari baju koko. Di sini kita list dari yang terbaru. Jadi
ada beberapa yang cukup baru ya. Kita lihat yang sudah terjualnya lumayan banyak. Lalu bisa penjualan terakhirnya di atas 100 juta ya teman-teman ya. Supaya ini cukup valid ya. Nah ini boleh nih satu nih ya. Satu omset 30 hari terakhir. Ini ada 2 ya. Dan coba lihat lagi. Ada ya. Oke, baik ya. Kita sudah pilih 3 baju ya. Nah, bagaimana membuat judul produk yang bagus dengan menggunakan 3 ya, dengan menggunakan 3 iklan ini. Jadi ini adalah 3 produk yang menurut saya cukup bagus ya. Penjualannya sudah cukup banyak. Reviewnya juga bintangnya bagus ya. 4,7, 4,8 dan 4,9. Terutama 4,9 bagus ya.